5 kekhawatiran calon pengguna mobil EV. Ini banyak banget pertanyaan yang muncul di kolom komentar ataupun secara offline Bapak Ibu. Yang pertama, Mas Lutfi, kira-kira baterainya aman nggak? Bisa meledak atau enggak? Yang kedua, Mas Lutfi, casnya gimana? Susah nggak? Yang ketiga, Mas Lutfi, kira-kira listrik saya harus berapa watt? Yang keempat, Mas Lutfi, kalau melewati banjir gimana? Aman atau enggak? Yang terakhir, yang kelima, Mas Lutfi, kira-kira setelah 8 tahun garansinya habis, baterainya seperti apa? Nah, dari 5 pertanyaan ini yang paling sering ditanyain ke Lutfi ya. Jadi Bapak Ibu pastikan tonton terus videonya sampai habis, jangan sampai ada informasi yang terlewatkan. Semua, saya Lutfi, BYD spesialis, sales konsultan BYD Harmony Auto cabang Ciputat. Nah, buat Bapak Ibu yang mau tahu informasi mengenai seputar BYD, mulai dari after sales, apapun itu ya, promo, stok, dan lain-lain, bisa hubungi Lutfi ke nomor yang ada di bawah ini, 0856 9510 5200, atau Bapak Ibu bisa klik link yang ada di deskripsi. Nanti Lutfi sendiri yang akan bantu Bapak Ibu. Oke, di video kali ini saya Lutfi akan menjawab 5 pertanyaan kekhawatiran calon pengguna mobil EV. Ini yang tadi saya sebutkan yang paling sering ditanyain ya. Yang pertama, baik, Lutfi paham betul itu akan menjadi concern Bapak Ibu, apalagi yang baru pertama kali punya mobil listrik. Nah, untuk mobil BYD, semua varian dia sudah menggunakan teknologi namanya blade baterai, yang dimana itu sudah melakukan pengujian yang sangat ekstrim. Di video kali ini Lutfi akan tunjukkan kepada Bapak Ibu bagaimana blade baterai punya BYD sedang mengalami pengujian di Nail Penetration, yang dimana Nail Penetration ini adalah lembaga pengujian baterai mobil listrik dengan tingkatan yang terekstrim dan tertinggi di dunia. Di sebelah kiri jenis baterai NCM, sedangkan di sebelah kanan blade baterai punya BYD. Kalau kita lihat di sini baterai jenis NCM, begitu dites dengan perusakan dengan waktu hanya 3 detik, temperaturnya naik hingga 600 derajat yang mengakibatkan ledakan, dan voltase baterainya di 0% pastinya. Sangat berbeda dengan blade baterai punya BYD. Pengetesan dalam waktu 5 menit, tidak terbakar dan tidak ada ledakan pastinya. Temperatur maksimalnya hanya 60 derajat Celcius dan voltase baterainya berkurang hanya 0,03 volt in 5 menit, dalam waktu 5 menit. Dari video ini kita sudah tahu kalau baterai BYD tidak akan meledak, melainkan hanya keluar asap saja. Pertanyaan kedua yang paling sering ditanyakan, Mas Lutfi, kalau ngecas mobilnya susah nggak? Bapak Ibu, kita untuk tipe-tipe tertentu seperti BYD M6 tipe superior, BYD Atto, BYD Seal, BYD Sea Lion, itu sudah gratis wall mount charger. Untuk BYD M6, ini periodenya hanya di bulan ini ya, untuk gratis wall mount chargernya. Dan setiap varian BYD, Bapak Ibu juga sudah dapat charge portable. Jadi nggak usah khawatir lagi untuk pengecasan, bisa dilakukan di rumah dan juga bisa dilakukan di SPKLU terdekat. Bapak Ibu bisa download PLN Mobile dan cari titik-titik SPKLU yang paling terdekat. Untuk pengecasan clear, bisa di-charge di rumah, dapat wall mount charger juga untuk tipe-tipe tertentu, dapat charging portable juga untuk semua tipe BYD, dan bisa dilakukan pengecasan di SPKLU. Yang dimana SPKLU sekarang sudah banyak banget ya, kurang lebih 3.000 unit tersebar di seluruh Indonesia. Apalagi Bapak Ibu yang tinggal di kota-kota besar seperti Jabodetabek, Jawa Barat, dan Banten dan lain-lain, SPKLU sudah banyak sekali. Kalau misalnya mau pasang wall charger, minimal listriknya harus berapa Mas Lutfi? Kalau wall charger minimal listriknya itu di 7.700. Jadi lebih baik, alangkah baiknya Bapak Ibu itu bikin meteran baru. Jadi terpisah dari rumah ya. Sekaligus kita bisa ngecek juga nanti untuk konsumsi listriknya kira-kira berapa. Dan Bapak Ibu yang pasti kalau pemasangan baru itu kan sesuai ya untuk kabel-kabelnya, spesifikasinya sesuai yang untuk peruntukan mobil listrik pastinya. Oke, clear ya Bapak Ibu. Untuk watt listrik, kalau misalkan kita ngecas pakai portable, dia butuh 2200 dayanya.
Itu pun yang free ya, kalau misalkan Bapak Ibu punya wattnya 6.000 di rumah, dan kira-kira setelah dipakai kosong nih, masih ada 3.000. Nah itu bisa pakai watt charger portable-nya. Dan yang kedua, jika ingin pemasangan watt charger, itu lebih baik buka meteran baru khusus untuk watt chargernya. Wattnya kurang lebih di 7.700. Nanti untuk pemasangannya, untuk unit-unit tertentu itu free ya dari kita, nanti Bapak Ibu tinggal masang meteran barunya aja. Nah, ini juga pertanyaan yang paling sering ditanyakan ke Lutfi ya. Kalau melewati banjir, kira-kira aman nggak? Baik Bapak Ibu, Lutfi paham sih ya, apalagi untuk pengguna baru mobil EV, kalau terkena air gimana? Pada dasarnya, untuk baterai-baterai dari BYD itu sudah tersertifikasi IPX68, jadi aman, waterproof. Tapi yang perlu kita garis bawahi ini Bapak Ibu, mobil ICE pun atau mobil bensin pada umumnya ya, apabila ada banjir sebenarnya tidak disarankan untuk menerobos banjir kayak gitu. Ya kalau ada genangan-genangan air yang sekiranya masih oke lah gitu ya. Tapi apabila banjir sudah terlalu tinggi, mau mobil EV ataupun mobil ICE atau mobil konvensional ya, bermesin biasa pun itu tidak dianjurkan untuk melewati banjir tersebut. Dan apabila misalnya Mas, mobil saya lagi di parkiran, Mas Lutfi, tiba-tiba banjir datang, apa yang harus saya lakukan? Yang pertama, jangan dihidupkan mobilnya ya. Sama tadi Bapak Ibu, melewati genangan air atau melewati banjir, ketika mobilnya mati, itu udah gak usah dihidupin lagi, gak usah dipaksa, tinggal aja telepon ke call center BYD. Nah, kondisi sama jika di parkiran terendam banjir. Nah, itu juga Bapak Ibu nggak usah coba dihidupkan dulu mobilnya. Panggil direct atau emergency contact call center BYD. Nanti mobilnya dievakuasi dulu, dievakuasi atau dicek-cek terlebih dahulu. Apabila aman, nah itu baru bisa digunakan kembali. Baik, untuk poin-poinnya, yang pertama sebisa mungkin jangan melewati banjir ya Bapak Ibu. Tidak disarankan untuk semua jenis mobil ya, kecuali mobil yang khusus buat off-road. Tapi kalau mobil S atau mobil mesin biasa dan mobil EV itu tidak dianjurkan untuk melewati banjir yang tinggi. Genangan air yang sekiranya masih aman, it's okay lah. Nah, apabila terpaksa melewati itu dan mobilnya mati, ya sudah, tidak usah dihidupkan kembali, di telepon call center BYD itu biar nanti pihak after sales yang mengurus. Dan poin selanjutnya, apabila di parkiran mobilnya terendam banjir, jangan dihidupkan ya, jangan dihidupkan, panggil call center, nanti biar pihak BYD yang evakuasi mobilnya dicek dulu semuanya, apabila sudah aman baru bisa dipergunakan kembali. Seperti itu ya Bapak Ibu, jadi untuk melewati banjir tidak dianjurkan, walaupun kita sudah tersertifikasi IPX68 waterproof, untuk keamanan Bapak Ibu, kita tidak menganjurkan hal itu. Baik, walaupun BYD berani kasih garansi baterai di 8 tahun atau 160.000 km, tapi pada dasarnya baterai mobil BYD dirancang sepanjang umur mobilnya dan tetap masih bisa digunakan walaupun garansinya sudah habis. Jadi bukan berarti begitu garansinya sudah habis, baterainya langsung rusak. Nggak kayak gitu Bapak Ibu. Terbukti di taksi Bluebird yang menggunakan mobil BYD, walaupun itu belum menggunakan baterai blade baterai ya, tapi setelah pemakaian kurang lebih di 800.000 km, setelah dilakukan pengecekan, baterai health-nya masih di atas 80%, yang dimana itu masih bagus dan bisa banget untuk dipakai mobilnya. Selain itu, blade baterai BYD juga sudah dites sebanyak 3.000 cycle. Untuk satu cycle baru dihitung jika kondisi baterai 100% dan mobil dijalankan sejauh range-nya sampai baterainya habis. Itu terhitung satu cycle. Sebagai contoh, di depan saya sudah ada mobil BYD Lion 7. Range-nya di 580 km. 580 km dikali 3.000 cycle. Itu setara 1.740 km. Nah, itu tadi hasil pengetesan dari ketangguhan baterai-baterai mobil BYD, khususnya blade baterai. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir jika mobilnya sudah 8 tahun dan masa garansinya sudah habis, karena baterai BYD dirancang untuk
seumur mobilnya atau selama mungkin. Dan hasil pengetesannya 3000 cycle tinggal dikali aja dengan range mobilnya. Kalau di Lion 7 sekitar 1.740.000 kilometer, dimana itu kilometer yang aduh nggak kebayang sampai kapan ini mobil bisa dipakai. Karena butuh waktu berapa lama kita buat ngabisin 1.740.000 kilometer. Baik Bapak Ibu, sampai di sini aja videonya. Jika ada pertanyaan mengenai harga, promo, apapun itu, bisa hubungi Lutfi ke nomor yang ada di bawah ini 085695105200, atau Bapak Ibu bisa klik link yang ada di deskripsi. Lutfi sendiri yang akan bantu Bapak Ibu. Sampai di sini aja videonya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.